Ribuan hingga jutaan orang memadati Masjid Besar Imam Khomeini di Teheran, Iran sejak Sabtu 4 Juli. Mereka berkumpul untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran menggelar rangkaian pemakaman ini sekaligus menetapkan masa berkabung selama 6 hari berturut-turut mulai 4 hingga 9 Juli. Untuk para pelayat, otoritas Iran membuka peti mati Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya di dalam kotak kaca. Mereka tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Otoritas Iran menyediakan sejumlah tempat seperti masjid, stadion, taman, dan kem-kem sementara untuk menampung para pelayat. Pemerintah Iran juga menyemprotkan air ke kerumunan dan memberikan minuman dingin untuk warga yang panasan di tengah keramaian. Tak sedikit warga Iran yang menangis, mengenang mendiang mantan pemimpin mereka dan mengutuk serangan AS dan Israel terhadap Iran. قوا اسرائیل بدانند که ملت ایران ملت مقاوم و همیشه به پاخواسته ایران تا آخرین لحظه جان خود، خون خود و نفس خود برای مقابله با آنها آماده است و در هر لحظه و هر زمان و هر مکانی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دستور بفرمایند در صحنه هستند و در مقابل آنها خواهند ایستاد. Tak hanya warga, sejumlah pejabat Iran pun ikut menitikan air mata dalam upacara pemakaman Ali Khamenei. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menangis di samping peti jenazah Ali Khamenei selama upacara pemakaman pada Jumat lalu. Selama ini, Ghalibaf juga menjadi pemimpin delegasi Iran dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan sejumlah pejabat senior lainnya juga hadir. Mereka mengenang Khamenei sebagai pemimpin revolusioner yang membangun kebijakan termasuk kebijakan luar negeri Iran yang berlandaskan keadilan. من مهمترین ویژگی که رهبر انقلاب داشتن و مورد اعتراف دوست و دشمنم هست اون عزت طلبی بود. اون که ایشون همواره ایران و ایرانی رو عزیز می‌خواستن، سربلند می‌خواستن، با ابهت و با صلابت می‌خواستن. و این عزت طلبی هم به اصطلاح همراه بود با حکمت. حکیمانه بود در حقیقت و مصلحت جویانه که از همینجا اون سه اصل حاکم بر سیاست خارجی ما به حال شکل گرفت با تدبیر ایشون عزت، حکمت و مصلحت. Perwakilan dari berbagai negara juga berdatangan memberikan penghormatan terakhir untuk Ali Khamenei. Salah satunya negara mediator perundingan AS dan Iran, Pakistan, yang langsung mengirimkan Perdana Menterinya Shehbaz Sharif ke Teheran. Sharif mengenang Khamenei sebagai sosok yang membawa perubahan mendalam dan fundamental selama masa yang penuh tantangan. Made profound changes. آیت الله خامنه‌ای تغییرات عمیق و بنیادی زیادی را در یک زمان چالشی ایجاد کرد. ما به اینجا آمده ایم تا در این شرایط سخت به برادران و خواهران ایرانیمان تسلیت بگوییم و تاکید کنیم برادری ایران و پاکستان به قوت خود باقی است. Perwakilan Arab Saudi, Qatar, Turki juga hadir bersama perwakilan negara lainnya seperti Irak, India, Tunisia, Namibia hingga Kongo. Pejabat Malaysia pun datang diwakilkan oleh Menteri Pertanian Muhammad Sabu. Perwakilan proksi Iran di Timur Tengah seperti kelompok Hizbullah dan Hamas juga mengirimkan delegasi. Selain itu, pejabat Tiongkok dan Rusia juga hadir menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ali Khamenei. Скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Саида Али Хаминеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит. Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintah Indonesia telah mengirimkan Duta Besar RI untuk menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei pada 4 Juli. Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan besar atas undangan pemerintah Iran untuk hadir dalam rangkaian penghormatan Ayatollah Khamenei tersebut. Hingga Sabtu malam, warga Iran terus memadati Masjid Besar Imam Khomeini.
Di tengah masa berkabung ini, warga Iran memastikan negaranya tak serta-merta hancur meski mendiang pemimpin dan para pejabat telah wafat. Warga Iran menyatakan siap menggantikan prajurit yang telah gugur akibat serangan AS dan Israel. خیلی ضعیفن. فکر کردن بالادستی که فرمانده کل قوا رهبران میشه رو به شهادت میرسونن مملکت ویرون میشه. نه، اشتباه میکنن. کلی سرباز تربیت کردن. منم یک سرباز هستم. هممون سرباز هستیم و ما سربازهای این کشور میمونیم و خواهیم ماند. حتی اگه مگر اینکه همه 86 میلیون نفر رو بکشن که این دیگه یک جنایت بزرگ است. فکر کردم میتونن بالادستی بکشن نظام پاشیده میشه. نظام تازه تثبیت شده. Minggu waktu setempat, para pejabat senior Iran dan 3 putra Ayatollah Khamenei hadir pada hari kedua upacara pemakaman Ali Khamenei. Putra-putra Khamenei tersebut yakni Masud, Meisham, dan Mustafa bergabung dengan ratusan ribu pelayat di Grand Musala Teheran hari Minggu waktu setempat. Pemimpin pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran Esmail Qani juga ikut hadir memberikan penghormatan terakhir. Namun pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, absen dalam pemakaman. Mojtaba diduga masih terluka akibat serangan udara yang menewaskan ayahnya Februari lalu. Mojtaba juga dilaporkan masih bersembunyi di tengah Israel yang terus mengancam akan membunuhnya. Loyal to America. Di belahan bumi lainnya, Presiden Donald Trump mengklaim telah menghancurkan Iran saat berpidato di Gunung Rushmore Sabtu waktu setempat. Dalam perayaan 250 tahun Amerika Serikat itu, Trump bilang, "Karena kami baik, kami beri Iran libur seminggu," merujuk pada rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang tengah berlangsung. Trump mengisyaratkan negosiasi pembicaraan damai dengan Teheran akan berlanjut usai masa berkabung. Sementara para pejabat Iran terus memperingatkan AS untuk tidak melanjutkan serangan. Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here. Rangkaian upacara pemakaman Ali Khamenei dimulai bertepatan dengan 4th of July, perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 2026. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies Dina Prapto Raharja melihat pemerintah Iran memanfaatkan momentum ini sebagai pesan kepada rakyatnya bahwa Iran tetap kuat di tengah tekanan Amerika Serikat. Iran menggunakan momentum tersendiri ya, mencari momentum juga bahwa akhirnya nanti ke depan orang-orang Iran, terutama para pendukung rejimnya, itu akan mengingat bahwa pada tanggal 4 Juli di 2026, Iran itu menang, Iran itu masih hidup. Walaupun Amerika Serikat mengklaim pemimpinnya sudah wafat, ternyata jumlah pendukungnya, bahkan negara-negara yang hadir untuk pemakaman Ali Khamenei itu datang dari berbagai belahan dunia. Selasa 6 Juli, jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei akan dibawa menuju kota suci Qom sebagai salah satu rangkaian upacara pemakaman. Sehari setelahnya, peti mati Khamenei akan diterbangkan ke negara tetangga, Irak. Seluruh rangkaian prosesi panjang ini akan selesai Kamis 9 Juli 2026 dengan upacara pemakaman akhir secara resmi di dalam kompleks makam Imam Reza yang berada di kota kelahiran Ali Khamenei. Pada 11 Juli, perundingan damai antara AS dan Iran dijadwalkan berlanjut di Pakistan. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, laporan media Al Arabiya mengatakan bahwa putaran selanjutnya akan fokus pada sanksi AS terhadap Iran, aset Iran yang dibekukan, dan soal nuklir Iran. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali memprediksi eskalasi AS dan Iran akan tetap panas, baik di meja perundingan maupun di lapangan. Sejumlah serangan bisa jadi tetap mewarnai proses negosiasi AS dan Iran ke depan. Karena kalau kita lihat masih ada ancaman dilakukan dari Amerika Serikat. Trump aja bilang gitu, saya kalau bisa pun bisa tuh lenyapkan semua pelayat yang hadir gitu. Tapi kami tidak mau. Artinya kan apa? Ini belum juga ada kepastian, keamanan dan perdamaian di sini. Menurut saya pola ke depan dalam diplomasi itu akan seperti poke and fight, Mas Yasir ya. Mereka berbicara, mereka bernegosiasi, tapi serangan masih terus berlangsung gitu. Walaupun arahnya
eskalasinya tidak begitu besar gitu. Karena kalau kita melihat ini masih tarik ulur di antara mereka, masalah aset, masalah uranium, masalah nuklir, dan juga masalah hubungan dengan Hizbullah. Walaupun nanti akan diadakan di Pakistan, saya tidak begitu yakin akan ada kesepakatan yang sangat besar. Lebih dari 4 bulan AS dan Iran saling serang meskipun gencatan senjata dan perundingan kedua negara tetap berjalan. Akankah damai tercapai di tengah Israel yang masih terus mengusik proses perundingan?